Baik, jadi kalau topik penelitian, ya yang jelas nomor satu adalah apanya, ya kita mau meneliti judul atau tema apa. Terus yang penting berikutnya adalah kita nemu tema tersebut dan yang perlu kita jawab dari tema tersebut adalah kenapa tema tersebut penting. Nah, yang terakhir adalah yang bagaimana, itu adalah how, gimana kita menjawab atau mencoba apa sih yang mau kita teliti, yang kita lakukan di tema tersebut, gitu ya. Nah, langsung aja kalau topik biasanya kan, apalagi yang semester pertama ya, baru dapet berapa hari kuliah gitu ya, mungkin Anda hanya punya misalnya topik payung gitu. Untuk essay, untuk policy brief, atau mau bikin analisis kecil-kecilan gitu ya, pakai data-data yang ada gitu ya. Mungkin kalau teman-teman Bappenas atau teman-teman yang punya akses data BPS, data penduduk gitu ya, Anda mau lihat efek atau menganalisis dari data Susenas atau Sakenas. Oke, nah topik payung misalnya paling nggak Anda sekarang punya keinginan untuk meneliti tema tertentu, misalnya dana desa. Kalau dari juga akan disediakan daftar periksaannya, dan terakhir akan melakukan perbaikan kumpulan konten. Dan ini Oke, ini ada yang presentasi ya. Oke, misalnya dampak dana desa. Terus saran saya kalau Anda nyari topik ya, apapun essay, policy brief ya, kita coba lihat lebih detail lagi. Yang paling mudah adalah melihat hubungan antara dua variabel atau dua faktor. Ini contoh dana desa adalah dana desa dan pengangguran gitu ya. Nah, yang baik adalah kalau kita bisa nemuin topik ya yang sangat spesifik. Kita udah bisa ngebayangin variabel atau indikator apa yang mau Anda gunakan gitu ya untuk um, maaf aja irisan sedikit dengan presentasi kerja, nggak apa-apa, Berry ya, nggak apa-apa. Keterkait misalnya kalau tadi dan pengangguran, misalnya Anda pengen lihat, menarik juga ya kalau ngelihat, jadi dana desa itu kan dipakai buat macam-macam ya, membuat infrastruktur, membangun infrastruktur atau bikin BUMDes ya, untuk pembangunan mencari energi terbarukan misalnya ya. Tapi kan pembangunan fasilitas atau infrastruktur itu tentunya harusnya menyerap tenaga kerja. Jadi logiknya adalah ya kalau ada dana desa, desa membangun fasilitas ya pengangguran berkurang. Nah, tapi kita perlu spesifik lagi nih, nggak semua dana desa dipakai buat untuk ngurangin pengangguran kan, gitu. Nah, makanya di kolom terakhir nih narrow it again, saya coba lebih spesifik lagi, yaitu efek realisasi dana desa untuk infrastruktur terhadap angka pengangguran di tingkat desa ya, di tingkat desa di Indonesia tahun 2018-2020. Jadi topik yang bagus ya, bukan topik yang nggak cuman yang hype ya, tapi juga yang spesifik tujuan ke indikatornya gitu. Jadi di sini yang spesifik saya coba spesify ya, yaitu realisasi dana desa khusus untuk infrastruktur terhadap angka pengangguran. Angka pengangguran juga spesifik, kita bisa ngitung ya jumlah pengangguran per desa, dan spesifik periode tahunnya 2018-2020. Mungkin langsung coba misalnya ke
mungkin coba dulu ke kematian ibu ya. Mungkin ada yang tertarik melihat bidang kesehatan. Anda mau lihat yang lagi in gitu ya, yang bukan lagi in ya, tapi yang nggak selesai-selesai urusannya itu adalah soal kematian ibu ya, terutama kematian ibu di negara berkembang. Jadi Anda lihat di kolom kedua, yang angkanya paling tinggi kan kematian ibu di negara berkembang. Jadi Anda misalnya mau pilih topik tersebut. Nah, tapi gimana ngebangun topik ini supaya lebih lebih menarik dan visible ya, doable gitu. Ya, kita coba spesifikin lagi. Misalnya contoh di sini saya buat keterkaitan jumlah perempuan di parlemen terhadap angka kematian ibu di negara berkembang. Ini tentunya Anda dapat topik yang spesifik itu juga dari hasil membaca ya. Ada banyak sekarang literatur yang mengkaitkan antara keterwakilan ya, gender kuota perempuan di parlemen itu dengan outcome kebijakan yang pro perempuan gitu. Contohnya angka kematian ibu. Ada satu paper yang melihat bahwa kalau jumlah perempuan di parlemen itu nambah, negara tersebut biasanya punya penurunan angka kematian ibu yang cukup besar. Nah, terus yang berikutnya misalnya stunting ya, ini Anda punya topik atau keinginan untuk misalnya melihat kebijakan-kebijakan yang ngurangin stunting ini gimana efeknya ya. Yang spesifik yang kolom terakhir saya coba spesifikkan yaitu dampak penerapan strategi nasional penurunan stunting ya terhadap prevalensi stunting di tingkat kabupaten kota di Indonesia. Jadi clear ya, yang mau kita lihat adalah kebijakan Stranas ya, strategi nasional penurunan stunting. Pemerintah melaksanakan tuh sejak tahun 2018 di berbagai kabupaten kota, dan outcome-nya jelas. Outcome yang mau diukur atau efek yang mau diukur dari penerapan Stranas itu adalah ya angka prevalensi kan. Ini angka prevalensi stuntingnya, dan biasanya yang diukur di tingkat kabupaten kota di Indonesia. Oke, nah mungkin sebelum kita diskusi kita bisa lihat di next slide ya. Nah, menurut Anda ya, walaupun sudah dapat slide-nya ya, is this good or bad topics gitu ya. Jadi ini hasil tadi saya pagi ngajar kuliah proposal seminar ya, kelas MPKP juga. Tapi semester berapa nih? Semester 3 ya, semester 3 atau semester 2 gitu. Nah, gimana menurut Anda, apakah topik ini ya, pengaruh realisasi anggaran terhadap efisiensi pembangunan daerah? Gitu. Ini dipropos oleh mahasiswa proposal seminar tadi pagi ini. Oke, siapa yang ingin berkomentar silakan nyalain atau mau lewat chat juga bisa. Saya boleh nyoba, Bu? Juno, silakan Juno. Ya, kalau dari saya pribadi ini kurang spesifik dari ininya sih, dari apa ya? Dari indikator pembangunannya apa yang ingin digunakan, Bu? Karena kan sebenarnya kalau indikator pembangunan cukup luas, Bu ya. Dan juga sebenarnya baik dari dependennya dia juga sudah kurang clear indikator apa dari apanya? Dari independennya pun juga sudah tidak clear ya jadinya ya. Kalau menurut saya sih dari sisi indikatornya, Bu, mungkin lebih menarik kalau bisa dispesifikin gitu. Misalnya ternyata misalnya saya kurang mengerti juga sih, misalnya efisiensi pembangunan daerah mungkin kita pakai IPM atau apa, mungkin realisasi anggarannya mungkin dispesifikin per sektor gitu, entah pendidikan atau apa. Jadi kalau mungkin ini masukan dari saya sih. Oke. I wish you were in kelas proposal seminar tadi pagi. Jadi bisa ngasih
input ke mahasiswa tadi ya. Oke, nah tadi setelah diskusi lala ya, selain saran seperti yang tadi Juno sampaikan ya, lebih spesifik realisasi anggaran, oke, bidang apa terhadap efisiensi pembangunan daerah. Kalau kita ngomong efisiensi pembangunan daerah ya, tadi ukurannya apa? Juno bilang tadi IPM, Indeks Pembangunan Manusia tuh udah paling clear gitu ya. Cuman isunya adalah sekarang apakah memang realisasi anggaran dalam 1 tahun ya itu ngaruh nggak sih buat misalnya tadi ya IPM. IPM itu kan ukurannya apa? Years of schooling, terus life expectancy, satu lagi adalah income ya. Sorry kalau nggak salah. Nah, years of schooling, life expectancy itu adalah ukuran-ukuran jangka panjang. Ya, dan nggak bisa selesai dalam 1 tahun anggaran kan. Mungkin dalam 1 tahun anggaran ya nggak kelihatan kenaikan life expectancy. Ya, gitu. So, akhirnya setelah mengerucutkan ya indikator efisiensi pembangunan daerah nggak ketemu, muncullah narasi-narasi kayak dia bilang, gini Bu, mungkin teman-teman di Kementerian Keuangan ya, atau yang bersinggungan dengan Kementerian Keuangan tahu, ternyata ada peraturan menteri yang pokoknya mengatur tentang tata kelola anggaran deh ya. Gitu. Dan itu membuat Pemda jadi lebih lebih strict dengan realisasi anggarannya. Jadi muncul klarifikasi dari topik berikutnya ya, adalah pengaruh peraturan menteri tentang tata kelola anggaran terhadap realisasi anggaran bidang kesehatan di tingkat kabupaten kota. Nih, what do you think? Gimana teman-teman? Ini lebih baik atau sama buruknya gitu ya dengan topik sebelumnya? Lulus? Better sih Bu. Oke, better in a way, ini ya, udah ada kebijakan ya. Kalau teman-teman MPKP kan biasanya mulai dari atau kalau kita kan ngelihat sebab akibat gitu ya. Analisis apakah si faktor yang penyebab ini memang menjadi faktor yang penting dalam suatu yang menyebabkan suatu outcome berubah gitu ya. Nah, paling enggak dia sudah ada penyebabnya yaitu peraturan menteri, terus outcome-nya atau output yang dampaknya itu adalah realisasi bidang kesehatan. Oke, nah yang berikutnya nih, ini juga dari kelas Propsem tadi nih, pengaruh internet terhadap kesejahteraan wirausaha muda. Oke, ini gimana nih menurut teman-teman? Topiknya oke apa enggak nih? Menurut Anda? Bu, boleh Bu? Silakan. Ya, kalau saya sih berpendapat pengaruh internet terhadap kesejahteraan wirausaha muda itu terkait dengan indikator kesejahteraan itu Bu, mungkin bisa bisa karena masing-masing itu kan memiliki memiliki definisi kesejahteraan yang masing-masing itu berbeda gitu Bu, antara satu dengan yang lain. Bisa dispesifikkan mungkin kan. Oke. Ya, jadi kenapa dia bad topic karena ya terlalu umum gitu ya. Thank you Mas Ananto. Ya, pengaruh internet. Apakah masang internet ya, masang first media di rumahnya gitu ya, atau misalnya
kita tahu di data ada survei potensi desa, itu ada informasi apakah di desa tersebut ada akses internet, gitu ya. Nah, ada akses internet di desa, itu apakah kemudian mengubah kesejahteraan pemuda? Ya, nah, kesejahteraan apanya dulu? Kesejahteraan macam-macam. Ada kemiskinan, ya ukurannya ada income juga bisa digunakan untuk mengukur kemiskinan. Ada ukuran-ukuran kesejahteraan yang kualitatif, ya. Kalau dicontoh di sini adalah subjective well-being, ya, tapi ada juga misalnya kesejahteraan in terms of mungkin kesehatan, ya, misalnya bisa spesifik ke mental health dan segala macam. Nah, akhirnya tadi ngikutin sarannya Mas Sananto, ya, jadi mahasiswa kita adalah dia menspesify menjadi akses ke sosial media. Jadi ada data survei sosial ekonomi nasional itu, kalau saya nggak salah ada pertanyaan dia menggunakan internet itu untuk sosial media atau enggak, terhadap subjective well-being, ya, ini ukuran kesejahteraan yang kualitatif, ya, istilahnya, yaitu mengukur seberapa happy gitu ya, seberapa puas dia dengan kondisi keuangan, kondisi ekonominya dan segala macam gitu. Nah, ini ada ukurannya. Jadi spesifik, ya, internet sekarang jadi akses ke sosial media, kesejahteraan adalah ke subjective well-being, jadi lebih spesifik. Nah, sekarang ini nih, yang berikutnya, ini aku pengen tanya teman-teman, ya, pengaruh peningkatan DAK, dana alokasi khusus, program stunting terhadap penurunan angka prevalensi stunting di tingkat kabupaten kota. Nih, menurut Anda apakah sudah cukup spesifik atau bisa lebih spesifik lagi? Silakan kalau ingin yang komentar. Gimana? Apakah bisa lebih spesifik lagi atau ini udah cukup menurut Anda? Sudah cukup ya Bu ya. Saya izin Oke. ya Bu, karena indikatornya peningkatan DAK-nya mungkin ada ya Bu datanya, dan untuk kita lihat dampaknya juga di angka prevalensi stuntingnya juga mungkin ada ya Bu ya datanya, jadi bisa mungkin dijadikan analisis lebih jauh. Oke. Terima kasih Ya, Bu. terima kasih Mbak Nurul. DAK mungkin kalau mau lebih detail gitu ya, kita perlu pikirin apakah dia mau lihat nominalnya atau dia mau lihat share-nya terhadap share DAK stunting terhadap total misalnya ya, DAK keseluruhan gitu, kalau mau lebih spesifik. Kemudian prevalensi stunting tentunya itu udah ukuran yang spesifik, ya. Dihitung dari indikator yang spesifik, ya, dihitung dari, kalau stunting ada istilahnya Z-score, ya, jadi itu udah standar gitu, dan dia sudah cukup baik ngomong bahwa ini di tingkat kabupaten kota dan periode tahunnya sudah kelihatan. Oke, nah terakhir, nah ini mungkin aku sampaikan aja ya, jadi ada yang ngomong KITE itu terkait dengan TRIT, ya, saya juga lupa panjangannya apa. Mungkin kalau ada yang tahu kepanjangannya bisa tulis di chat. Jadi dia mau melihat
pengaruh fasilitas KITE terhadap daya saing, dan dia mau ngeliat di level perusahaan. Nah, kan pertama fasilitas KITE-nya apa aja, terus siapa yang dapat, gitu ya, itu nggak clear. Terus yang berikutnya adalah daya saing, gitu. Daya saing apa atau daya saing siapa, kan kita nggak tahu ya. Jadi ini semua masih pada level apa ya, konsep gitu ya. Fasilitas KITE itu masih konsep, nggak ada clear indikatornya. Daya saing juga kan konsep ya. Tadi pagi dia menjelaskan daya saing itu ya comparative advantage. Cuman comparative advantage itu kan juga sebuah konsep gitu ya, yang menunjukkan bahwa suatu wilayah unggul atau suatu perusahaan lebih unggul di produksi dalam satu komoditi dibandingkan komoditi yang lain gitu misalnya. Nah, dicoba untuk lebih spesifik ya, yaitu langsung ke pengaruh akses terhadap fasilitas KITE terhadap nilai ekspor barang yang sesuai dengan standar internasional di kawasan Asia. Nah, jadi fasilitas KITE itu di level perusahaan gitu ya, dan harusnya itu membantu perusahaan untuk meningkatkan produksi dan juga ekspornya gitu ya ke negara lain. Nah, cuman karena udah ada yang meneliti ya, hanya ke ekspor sudah ada yang meneliti, si Mbak Dinar nih pengen upgrade gitu ya, mau bring it to the next level katanya gitu. Jadi dia mau ngelihat daya saing. Nah, akhirnya daya saing itu dia interpretasikan menjadi nilai ekspor barang yang sesuai dengan standar internasional gitu ya. Mungkin kalau ini mohon koreksi kalau saya salah, jadi trade barriers atau udah nggak ada tarif lagi tapi diganti yang non tarif kan. Jadi misalnya menetapkan standar kualitas barang ya untuk ekspor tuh seperti apa. Nah, apakah volume ekspor yang sesuai standar tersebut bisa dipenuhi. Jadi intinya apapun ya topiknya, topik yang apapun dari bidangnya, disiplin yang Anda mau pilih atau tema yang Anda mau pilih, topik penelitian atau topik esai yang baik, yang visible dan doable gitu ya, terutama untuk tesis itu ya yang spesifik. Jadi teman-teman kalau mengajukan topik esai, atau nanti kalau bikin tesis atau bikin paper, mungkin sekarang ya paper yang disiapkan untuk publikasi gitu, coba Anda pikirkan topik yang spesifik, topik dengan variabel atau indikator yang spesifik. Oke, ada komentar mungkin sampai sini? Pertanyaan, gimana cara nyari topik? Bu, boleh komentar, Bu? Silakan. Iya. Saya hanya mengomentari terkait yang nomor 1 tadi, Bu. Yang pengaruh peraturan menteri terhadap tentang ketatuan anggaran dan organisasi anggaran bidang kesehatan. Kebetulan kan saya pernah melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan. Jadi untuk peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kelola ini kan banyak menteri yang ikut mengatur di situ. Ada Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, kemudian peraturan-peraturan di atasnya itu juga ada, Bu. Kemudian untuk sebagai lebih detailnya itu biasanya ada juklak dan juknis atau SOP itu di bawah menteri. Jadi kalau boleh saran terkait dengan judulnya itu yang lebih spesifik itu, karena itu semua mengatur, jadi
pengaruhnya peraturan perundang-undangan aja Bu, dari undang-undang sampai ke tingkat SOP-nya gitu. Oke, siap. Ini aku edit ya, pengaruh perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Tentang tata kelola anggaran gitu ya. Ya. Nah, cuman kalau peraturan perundang-undangan muncul pertanyaan buat saya. Jadi peraturan perundang-undangan kan semuanya ya, gitu. Ya, kalau di yang namanya peraturan perundang-undangan itu dari undang-undang sampai dengan yang di bawah menteri itu Bu, semua satu kesatuan. Ya, mungkin dia mesti milih kali ya, mau spesifik ke juklak, ini peraturan mana yang memiliki, Ya, bisa. apakah juklak juknis gitu ya, gitu Ya, kali ya. kalau khusus kesehatan biasanya yang ngatur, kalau untuk spesifik itu peraturan Menteri Keuangan sama peraturan Menteri Kesehatan, kemudian di bawahnya ada juklak juknis yang masing-masing ditetapkan biasanya eselon 1-nya. Oke. Ya, mungkin langsung aja ya pengaruh peraturan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan gitu ya. Dan kesehatan tadi kan. Iya. Kementerian Kesehatan ya, dan Kementerian Keuangan. Kalau ya Yang mana nih? Ya udah. dua-duanya Bu, dua-duanya kalau terkait dengan alokasi dana itu kan Kementerian Keuangan. Kemudian untuk penggunaan itu kan di juklak juknis itu di Kementerian Kesehatan. Gitu. Oke, ya udah. Ini apa namanya? Mungkin harus spesifik ke salah satu. Oh ya, sorry. Tata kelola anggaran itu berdua ya, sorry. Tapi mungkin di tahun yang harus di tahun yang sama ya. Jadi kalau Anda Iya. terima kasih Mas Sananto ya. Betul. Oke, ini nanti aku sampaikan ke mahasiswa Propsem nih. Oke, kira-kira ada komentar lain nggak? Atau misalnya teman-teman sedang mengusulkan topik essay itu atau paper gitu, dan ingin tahu apakah kira-kira bisa lebih spesifik. Bu, ini sudah penasaran pandangan Ibu sih. Kalau misalnya contohnya kita pakai topik yang pertama Bu, tapi misalnya di data-data preliminary-nya nih, ternyata emang datanya nih udah nggak ada apa ya, misalnya bisa nggak sih kita kayak meng-counter gitu Bu, jadi di yang topik pertama ini sebenarnya kita udah merasa nih bahwa, oh ini tuh meskipun ada kebijakan baru, ternyata realisasi anggarannya tetap stagnan nih, bisa nggak sih Bu kalau misalnya tesis kita, jawabannya mungkin udah clear Bu, memang nggak berpengaruh, tapi sebenarnya kita berusaha mencari counter apa ya, reasoning atau berbagai macam alasan ilmiah kenapa sebenarnya realisasi anggaran ini nggak optimal gitu Bu. Misalnya kita coba melakukan dengan pendekatan variabel-variabel lainnya atau gimana, kok kayak gitu sebenarnya masih memungkinkan nggak sih Bu Ruri? Masih banget Juno, itu yang proses riset yang benar ya. Ya kita selalu challenge. Jadi Juno tadi udah bikin hipotesis ya, kurang lebih bahwa ini tata kelola anggaran, kalau ada undang-undang ataupun peraturan, mungkin di Indonesia kita udah hafal bahwa mungkin nggak signifikan efeknya terhadap performa realisasi anggaran gitu. Nah, kita kan udah bikin hipotesis based on berdasarkan studi sebelumnya atau laporan-laporan ya, kalau mungkin terkait realisasi anggaran. Jadi memang harus di counter gitu. Nah, counter itu nongolnya nanti ada di literatur review kan, gitu. Atau memang bisa di literatur review yang pertama, dan kita itu sebenarnya sumber dari sumber permasalahan, jadi rumusan atau research problemnya. Research problemnya kan ini loh, ada banyak aturan gitu ya, tapi secara apa namanya,
secara deskriptif, nampaknya itu tidak ada efeknya dalam realisasi anggaran gitu kan. Nah, kan kita perlu bukti empiris nih, gitu ya, bukti empiris yang menunjukkan bahwa di kondisi apa undang-undang atau peraturan tata kelola anggaran itu kurang lebih punya dampak ke realisasi anggaran gitu. Nah, makanya controlling for other factors gitu ya. Makanya dalam analisisnya selain tata kelola anggaran masukin sebagai variabel, kita juga perlu masukin variabel-variabel lain yang ngaruh ke realisasi anggaran. Mungkin apa contohnya? Tingkat korupsi misalnya di kabupaten kota, misalnya seperti itu. Jadi benar dalam proses risetnya nanti ya kita challenge ininya, kita cari counter argumennya dan itu ditulis dalam literatur review. Kira-kira menjawab nggak tadi? Menjawab Bu. Oke, jadi yang proses riset itu kan kita kayak apa ya? Makanya orang nulis tesis, disertasi itu kayak kita fighting sama diri kita sendiri gitu ya. Jadi bukan sama dosen pembimbing atau sama penguji, tapi karena challenging ideas sama argumen tuh kita lakukan terus-menerus dengan membaca gitu ya, dengan mengolah data kita. Nah, ini perjalanan Anda mungkin masih agak panjang ya teman-teman ya. Jadi kita coba mulai dari topik aja dulu. Silakan mungkin kalau ada yang mau komentar lagi. Ya, teman-teman tuh udah dapat tugas bikin paper atau essay atau policy brief belum ya? Belum, Bu. Oke. Tugasnya apa sekarang dari mata kuliah lain? Belum ada tugas? Soal-soal baru Bu, belum penulisan ya? Lagi siap-siap ujian. Ujian tengah. Ujian modul mikro Bu. Oke, jadi masih ujian ya. Ya oke, nanti untuk ujian essay kita lihat membuat paragraf. Oke. Nah, sampai ketemu nanti tugas essay, mungkin teman-teman bisa atau mungkin ingin mempersiapkan publikasi sedini mungkin gitu ya. Kita bisa nyari-nyari topik. Nah, untuk nyari topik ya sebenarnya apanya dulu ya, temanya dulu ya harus tema yang sesuai minat ya, atau yang tema-tema yang Anda punya mungkin personal perspektif gitu ya, atau apa. Jadi berangkat dari mana aja gitu ya, tapi harus didukung dengan literatur. Jadi ada yang tadi anak S1 nih ya, yang beneran personal interest, yaitu mental health. Ini kemarin saya ngobrol sama anak S1 di Mataram sih ya, bukan di sini. Itu dia bipolar dan dia mau meneliti tentang gimana sih livelihood ekonomi gitu ya, bagaimana orang-orang dengan mental health issue itu nyari pekerjaan ya, mendapatkan pekerjaan. Jadi simple as your personal interest ya, ini mungkin bisa dibaca aja. Nah, untuk narrow down ya, spesifik, tahu indikatornya apa di dalam topik. Untuk topik yang baik kita harus tahu indikator yang spesifik. Nah, untuk tahu indikator yang spesifik yang baik itu ya kita harus coba lihat literatur. Mungkin untuk mendapatkan ilham topik sendiri ya, ketika Anda baca paper nanti
ada replikasi sebenarnya ya. Kalau Anda senang sama satu paper, metodenya, topiknya, dan ternyata Anda temukan belum pernah dilakukan di konteks Indonesia atau konteks kabupaten kota di Indonesia, Anda bisa replikasi. Nah, tapi yang penting dari topik penelitian itu adalah datanya ada apa enggak gitu ya. Banyak sekali ini kalau di level tesis ya, udah persiapan proposal seminar tuh banyak topik-topik yang diajukan tapi datanya nggak ada. Contohnya tadi yang daya saing ya. Jadi daya saing itu nilai ekspor barang yang sesuai standar internasional itu rupanya masih ragu-ragu ya, ada atau enggak, bisa ditemukan enggak di level perusahaan. Gitu. Nah, kalau nggak ada datanya, ya mungkin Anda harus melupakan gitu ya topik tersebut. Terus topik yang bagus juga kalau Anda bisa nemuin justifikasi ya, justifikasi alasan argumen yang mengatakan bahwa memang topik tersebut perlu diteliti atau at least penting diteliti. Di konteks misalnya Indonesia, kenapa kita perlu meneliti variabel tersebut atau topik tersebut. Contoh nih yang paling mudah tadi stunting. Ya kalau stunting kita udah tahu prevalensi stunting di Indonesia is one of the highest gitu ya, di kawasan Asia Tenggara terutama ya, dan turunnya lambat. Itu kita bisa kemukakan sebagai latar belakang mengapa kita mengangkat topik efek kebijakan terhadap prevalensi stunting. Nah, terus penting juga ngelihat apakah topik Anda itu ini sebenarnya buat tesis ya, memang ya. Untuk tesis tuh kita perlu lihat apakah sudah pernah diteliti di Indonesia. Tapi kalau dalam konteks essay, policy brief, ya enggak doesn't matter apakah itu sudah pernah dilakukan di Indonesia atau enggak. Oke, nah penting juga ya kita pahami dari sedini mungkin gitu ya, bahwa nanti dalam publikasi atau tesis yang dicari oleh di dalam tesis, dicari orang dalam sebuah tesis, dalam sebuah publikasi, sebuah tulisan itu hal baru, hal yang baru alias novelty. Novelty itu adalah, jadi kalau kita baca artikel atau baca sesuatu ya paling nggak kalau Anda lihat Instagram itu kalau ada yang fresh, yang baru, yang nyeleneh gitu ya, yang belum pernah ada di konten-konten lainnya gitu ya, sosial media lainnya, kita kan menarik ya gitu. Nah, itu sebenarnya yang dicari, apa sih hal baru di dalam tema yang Anda teliti. Ini contoh aja, nanti teman-teman kan membuat sebuah mini literatur review gitu ya. Di literatur review, biasanya kalau kita melakukan tinjauan pustaka itu ada beberapa hal yang kita lakukan ya. Tujuannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita pengen tahu tentang konsep, definisi yang digunakan ya dalam satu topik. Terus yang berikutnya adalah ya nyari novelty tadi, nyari kebaruan. Kita lihat dari literatur-literatur yang ada, kita akan bisa melihat literatur A, B, C, ternyata mungkin ada komponen atau faktor-faktor yang tidak dia ikutkan atau dia teliti yang ternyata mungkin di dalam konteks Indonesia itu penting gitu ya. Nah, ini contoh aja ya dari tesisnya anak MPKP juga ya beberapa tahun yang lalu.
nanti teman-teman di ekonometrika itu belajar metode-metode causal inference, jadi melihat apakah sebuah variabel itu memang benar-benar kausal ya, menjadi penyebab sebuah variabel lain gitu ya. Contohnya adalah ini dalam konteks stunting. Jadi Mbak Diah ini mahasiswa MPKP melihat apakah kalau penerapan kebijakan strana stunting itu memang memiliki pengaruh ya untuk menurunkan stunting. Jadi metode-metode ekonometrik yang nanti Anda pelajari itu memang digunakan untuk melihat kausalitas ya. Tapi kalau Anda nanti Anda bisa bandingin ada metode yang lain, kayak yang paling dasar itu adalah OLS gitu ya. Itu udah ngambil ekonometrik belum sih? Nanti aku udah ngomong OLS di ID, ternyata belum ngambil ekonometrik. Sedang ya. Sedang Bu, sedang. Iya, mungkin yang OLS sudah ya. Jadi kalau OLS mungkin kita cuma bisa lihat, oh ternyata kebijakan itu punya asosiasi ya, punya hubungan, tapi kita nggak bisa ngasih tahu ke audiens gitu ya, nggak bisa menyimpulkan apakah benar bahwa kebijakanlah yang menyebabkan prevalensi stunting itu turun. Karena mungkin masih ada variabel-variabel lain yang nggak masuk dalam, yang nggak bisa dikontrol dalam dalam analisis kita. Nah, anyway, metode yang ditawarkan di dalam tesis ini yang saya tulis di PPT ini adalah dia pakai kuasi eksperimen. Mungkin kalau udah sampai kuliahnya di ID namanya difference in difference. Itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk bisa menyimpulkan bahwa memang suatu intervensi menjadi penyebab gitu ya, menjadi penyebab dari outcome yang diukur. Dalam hal ini dia ini ngasih tahu bahwa memang strana stunting itulah yang menjadi penyebab penurunan prevalensi stunting. Nah, kebaruan yang ditawarkan dia adalah dia pakai data-data makro tingkat kabupaten kota yang available ya, available bisa diakses oleh publik gitu. Lebih sederhana dibandingkan metode-metode yang sudah banyak digunakan oleh studi-studi empiris sebelumnya. Studi-studi empiris sebelumnya itu pakai setup namanya randomized control trial ya, mungkin teman-teman udah tahu metodenya, di mana dia melakukan sebenarnya eksperimen, dia punya treatment group, punya control group, terus di treatment group itu dikasih ya treatment ya, dikasih intervensi, kemudian dibandingin sama kelompok yang nggak dikasih intervensi. Nah, itu baru deh sebenarnya dengan RCT itu kan gold standarnya ya untuk melihat kausalitas gitu. Kalau dengan RCT kita bisa menyimpulkan memang bahwa intervensinya itulah menjadi penyebab dari perubahan outcome. Nah, dia nggak punya duit ya, bikin RCT itu butuh duit banyak. Ya bayangin aja Anda harus datang ke beberapa kabupaten kota atau mungkin anggaplah desa gitu ya, ada 2 desa, yang satu di treatment, yang satu enggak. Nah, yang dikasih treatmentnya sendiri kan butuh uang ya untuk misalnya ngasih masing-masing penduduk di desa itu misalnya ya kalau dalam stunting mungkin makanan bergizi tambahan gitu. Itu kan perlu duit ya.
Bayangin satu desa penduduknya mungkin berapa, 1000 gitu. Harus Anda kasih makanan tambahan ya. Kali aja misalnya semangkok kacang hijau ya, anggaplah 5.000 dikali 1000 ya. Tentunya itu enggak dalam hal budget kurang ini ya. Enggak, agak sulit gitu ya, apalagi master anak S2. Nah, jadi novelty yang ditawarkan dia adalah ini loh, pakai data yang available aja, tapi pakai DID, itu kita juga bisa loh ngebuktiin bahwa kebijakan itu punya pengaruh atau tidak terhadap outcome-nya. Bu, tapi boleh nanya nggak Bu, yang research yang penting tadi? Go ahead. Potong aja kalau apa? Nggak apa-apa Bu. Aja. Bu, tapi kalau research ini sebenarnya ini sebenarnya masih bayangan saya sih Bu. Sebenarnya kan ketika kita ngomong Stranas kan sebenarnya itu semacam ini ya Bu ya, pengarus utama atau upaya mendorong daerah untuk mengikuti kebijakan-kebijakan terkait dengan stunting ya. Nah, sebenarnya saya lihat ada potensi selection bias-nya itu sih Bu, terutama kan karena kalau intervensi stunting itu bakal lebih dekat dengan contohnya misalnya kan sebenarnya ada intervensi sensitif stunting kayak misalnya bantuan sosial Bu, PKH sembako. Itu cukup besar juga Bu untuk dari sisi jumlah penduduk yang menerima gitu. Misalnya untuk PKH dia bisa 10 juta keluarga, untuk sembako bisa 15,6 sampai 18,8 juta penduduk keluarga. Maksud saya apakah sebenarnya dari DID ini kita sudah bisa meminimalisir selection bias yang udah ada dari untuk selection bias yang ada Bu, yaitu sebenarnya ya, instead kita ngeliat pengaruh DAK terhadap si dependennya, yaitu apa tadi, terhadap tingkat tuntutan stunting, apakah sebenarnya juga dengan kayaknya perlu consider juga Bu nanti bagaimana sebenarnya variabel-variabel intervensi sensitif stunting lainnya juga sebenarnya harus diperhitungkan juga sih Bu, karena takutnya ya itu tadi yang udah coba dipelajari kemarin di MHC ada selection bias itu sih Bu sebenarnya. Ya, setuju. Itu juga komentar pengujinya dia ya. Makanya yang dia lakukan adalah dia controlling for tadi yang variabel-variabel yang Juno sebutin tuh. Jadi misalnya kabupaten kota ya, dia ngelihat share. Nah itu yang susah tuh. Kalau nggak salah share penerima PKH gitu ya di kabupaten kota tersebut. Share dari penduduk miskin yang menerima PKH. Terus dia juga controlling for dana alokasi khusus untuk program stunting. Nah, in terms of selection bias pilihan kota kabupatennya, di sini kan dia mungkin di kalimat terakhir nih, ini juga novelty-nya si dia adalah staggered difference in difference. Saya sendiri juga masih mencerna ya staggered itu apaan, tapi kurang lebih ini correct me if I'm wrong, kalau program Stanas itu kan tidak serta-merta semua kabupaten kota dilaksanakan ya atau melaksanakan pada tahun tertentu gitu, tapi secara bertahap gitu. Nah, makanya di staggered itu adalah kalau di DID kan dia ada tahun intervensi, misalnya tahun 2018 semua kena. Tapi kalau di staggered dia coba untuk intervensinya itu bisa di tahun 2018, 2019, dan seterusnya ya sampai dengan akhir periode observasi. Jadi dengan begitu dia nggak, misalnya di selectivity tahun 2018 itu juga berkurang gitu ya, dikurangi efeknya, berkurang efeknya di tahun 2019. Jadi novelty berikutnya dari dia ini adalah selain memanfaatkan data yang available, yaitu pakai staggered DID ini. Jadi itu ya kurang lebih, Juno. That's a good point ya, bahwa
memang mau pakai metode apapun kalau selection bias-nya nggak kita selesaiin, mungkin juga ya di ID juga masih ada selectivity sama eksklusif apa namanya mengisolasi efek kebijakan itu memang benar, apakah memang benar hanya kebijakan itu yang efek ke outcome-nya. That's a good point. Thank you, Juno. Ada lagi yang mau komentar? Silahkan. Sebelum masuk ke yang lebih absurd. Oke. Nah, Izin Bu, maaf. saya izin, Mbak. Bu, kalau kita ini kan disarankan misalnya untuk mengambil topik itu seputaran dengan pelaksanaan tugas kita ya, apalagi kita semua ini punya latar belakang sebagai ASN. Nah, kalau dan kita juga disarankan juga kalau bisa mengambil topik atau analisis ke depannya itu yang sifatnya adalah kuantitatif, jangan kualitatif gitu. Contohnya kami kalau melihat ininya ya Bu ya, pekerjaan kami misalnya di Kementerian Luar Negeri ini kan agak susah nih Bu kalau untuk yang kuantitatif ya Bu. Ini agak sedikit kita harus melihat lagi yang lain-lain gitu Bu. Jadi kalau menurut Ibu apakah memang sejak awal kita sendiri sudah menyadari ya kalau kita ke bidang pekerjaan kita sendiri mungkin akan sulit, lebih baik langsung fokus untuk lihat yang lain gitu Bu. Gimana kira-kira strateginya Bu? Setuju Mbak Nurul ya. Jadi pengalaman saya ngajar proposal seminar, teman-teman itu agak maksain gitu ya untuk topik yang apa namanya jadi tupoksinya dia gitu. Contoh aja tadi pagi yang tadi wirausaha muda itu dari Kemenkop UKM ya. Dia nggak, kalau kita terlalu narrow, terlalu sempit ke bidang pekerjaan kita atau apa namanya bidang tupoksinya kementerian kita, mungkin jadinya nggak bisa jawab nih justifikasi. Contohnya tadi Kemenkop UKM kenapa mau fokus ke wirausaha muda gitu. Ya, jawabannya dia, ya itu kan fokus Kemenkop UKM. Itu bukan jawaban yang diinginkan di akademik ya, tesis akademik. Jadi saranku sih, teman-teman Kementerian Luar Negeri, nah ini mungkin sekalian bertanya ya. Yang saya pahami itu biasanya mereka kan ada bidang khususnya gitu ya. Jadi rekan-rekan saya yang dari kuliah bareng aku tuh dulu ada yang di trade, kemudian ada yang di human rights gitu. Apakah ada spesifik bidang yang Anda jadi spesialisasinya Anda gitu ya? Nah, mungkin sih bisa lebih spesifik ke bidangnya rather than tupoksinya Kemenlu gitu Mbak Nurul. Mungkin aku izin nanya, misalnya Mbak Nurul ada bidang spesifik nggak yang jadi tanggung jawabnya gitu? Iya Bu, misalnya kami kan sekarang ini sesuai dengan apa yang arahan dari Presiden gitu ya terkait dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi. Ini kita di Kementerian Luar Negeri kan sifatnya fasilitasi ya Bu ya, untuk pelaksanaan diplomasi ekonomi ini agar bisa mendukung misalnya contohnya perdagangan tentunya tidak hanya di aspek promosi, tapi juga tadi yang Ibu sudah sampaikan untuk bagaimana kita mencoba untuk menciptakan norm setting gitu ya di level multilateral ataupun di regional, bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan semua forum perdagangan untuk bisa mendukung penguatan perdagangan kita gitu. Tapi itu kan semua sifatnya kualitatif ya Bu, kalau kita ngukur hanya dari sisi Kemlunya gitu. Nah ini untuk mengkonversi antara
apa yang sudah kita lakukan dengan bagaimana kontribusinya terhadap capaian diplomasi ekonomi dengan variabel-variabel misalnya TTI saja gitu ya, Trade, Tourism and Investment ini agak sedikit saya masih meraba-raba kira-kira nanti ukurannya atau variabel yang akan digunakan apa gitu Bu. Ya Terima Mbak, kasih. ya mungkin karena masih semester pertama ya, jadi mungkin belum kenalan sama misalnya indikator trade atau gimana misalnya perdagangan internasional apa namanya kira-kira efeknya ke pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Jadi ini apa namanya? Saya ingat ini ada temennya suami saya namanya Ditya ya, Ditya siapa sih namanya? Oh ya di ini ya Bu, ex Jenewa ya Bu ya. Iya, dia kan eh, kalau nggak salah diplomasi di ini ya WTO ya Mbak ya gitu. Itu Iya disertasi betul. itu ekonomi ya dia kan ngambil ekonomi ya. Jadi sangat kuantitatif banget gitu. Kalau nggak salah ngelihat tarif berapa tahun gitu ya terhadap perubahan tarif atau non tarif barrier gitu saya lupa. Nah itu dia ngumpulin data-data dan bikin modeling dari non tarif barrier tersebut terhadap trade juga gitu. Nah, itu kan mungkin bermanfaat ya buat diplomasi yang dilakukan. Jadi kita tahu oh ternyata secara empiris, bukti empirisnya menunjukkan bahwa non tarif barriers mungkin kurang bagus gitu ya, non tarif barriers tertentu gitu kurang bagus untuk perdagangan internasional atau buat Indonesia itu yang jadi bahan buat kita nanti diplomasi something like that lah. Aku juga kurang paham ya areamu. Tapi kalau kuantitatif nanti kan tergantung fokusnya apa gitu. Jadi kalau misalnya bidang trade, Mbak nanti akan ketemu dengan indikator-indikator yaitu tadi non tarif barriers, volume perdagangan, volume ekspor impor yang nantinya kan dipengaruhi oleh kebijakan. Jadi mungkin diplomasinya kan mungkin nyari kebijakan gitu ya. Kan kita sepakat pada satu kebijakan tertentu gitu. Ini mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Gitu. Nah, Siap Ibu. dari kebijakan tersebut kan yang perlu teman-teman lakukan ya nggak cuma Kemlu ya mungkin teman-teman yang lain kita perlu evidence buat mendukung bahwa ngasih tahu bahwa kebijakan itu baik atau buruk gitu atau mungkin nggak sekedar baik buruk tapi juga faktor-faktor lain yang membuatnya apa yang mendukung tuh apa faktor yang nggak mendukung apa jadi mungkin itu ya di saran saya sih mungkin teman-teman Kemlu apa mungkin jangan pikirin diplomasinya gitu ya, tapi pikirin gimana ngebangun bukti evidence gitu ya. Di sini yang nanti pakai tesis atau pakai paper tugas-tugas. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang concern sama titipan dari kementeriannya, dari kantornya? Oke, nah terus juga mungkin mumpung di kampus gitu ya, kalau saya sih eksplorasi ini kesempatan yang bagus untuk eksplorasi topik-topik yang kita minati gitu. Nanti kan kita bisa argue juga sama kantor, kenapa kok topik tesisnya seperti ini gitu kan. Kita bisa tweak lah ya, kita bisa istilahnya BS-BS ya, bahasa-bahasa sedikit gitu. Ini contoh novelty aja, topiknya sih mungkin teman-teman agak jauh ya. Jadi ini mahasiswa S1 sebenarnya ini ya. Yang lihat hubungan antara berat badan sama upah. Ya, kelihatannya lucu gitu ya. Orang yang gemuk, kurus, itu rupanya apa namanya?
ada kecenderungan, orang yang gemuk ada kecenderungan dia memiliki upah yang lebih rendah gitu. Nah, tapi kalau dalam labor economics kita belajar tuh ada diskriminasi. Jadi kita ketika rekrutmen itu dinilai penampilannya, dan penampilan yang mereka yang obesitas atau yang berat badannya di atas BMI gitu ya, yang gemuk itu dinilai ada stigma yang buruk, misalnya produktivitas pekerja yang gemuk itu dianggap lebih buruk karena mereka mungkin diasosiasikan dengan sakit-sakitan ya, dan juga apa namanya berbagai hal ya. Sorry, saya langsung kebayang film The Whale gitu ya, kalau abis nonton Oscar tadi, kalau sempat ngelihat penghargaan Oscar tadi, ada film namanya The Whale yang nyeritain soal orang yang dengan obesity gitu ya. Nah, anyway, papernya si mahasiswa ini, novelty-nya itu purely dari literatur gitu. Dia nggak ngelihat policy ya. Dia ngelihat dari literatur, ternyata di sebelah kiri ya ada yang saya highlight, 2 articles had specifically discuss relationship between weight and wages in Indonesia. Kemudian dia elaborate ya, artikelnya apa aja, Ahsan and Kelly 2018. Terus nomor 2 ada Ahsan and Bokerman. Cuman di akhir yang di highlight paling bawah yang sebelah kiri, di situ sebut bahwa nonetheless both papers did not find conclusive evidence on the causes of wage gap in Indonesia. Jadi udah ada nih penelitian yang lihat efek berat badan terhadap upah. Tapi penelitian-penelitian ini tuh nggak clear gitu ya, nggak ada bukti yang konklusif, atau di kedua paper tersebut tuh beda gitu ya, ngelihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi upah ya, perbedaan upah menurut berat badan gitu. Nah, novelty dia adalah yang sebelah kanan nih, tujuannya memperbaiki pemahaman ya tentang hubungan antara berat badan sama upah yang sudah diteliti oleh tadi ya 2 paper sebelumnya. Nah, novelty-nya ya selain ada 2, yaitu dia memasukkan extensive set of controlling variables. Jadi sama kayak idenya Juno tadi ya, bukan satu variabel interest aja cuma satu variabel aja yang mempengaruhi suatu outcome, tapi juga ada banyak variabel lain. Nah, si mahasiswa ini coba pokoknya variabel apapun yang mempengaruhi upah dia masukkan gitu ya. Terus novelty yang kedua adalah dia coba memasukkan framework lain, dan ini mungkin framework lain yang berasal dari bidang non-ekonomi ya. Jadi di paper yang dia bilang Bozoyan and Wolbring ini dari paper sosiologi yang dia memasukkan variabel atau metode yang bisa merepresentasikan diskriminasi. Jadi kalau teman-teman pikir kan kalau diskriminasi upah gitu ya, mungkin di kantor ya, yang ASN ini kan kita ngelihat laki-laki sama perempuan kayaknya setara gitu ya. Perempuan di Kementerian Luar Negeri kan Ibu Menteri ya. Gitu. Jadi mungkin kondisinya setara, tapi kalau kita lihat secara rata-rata upah atau take home pay yang diterima perempuan itu masih lebih rendah daripada laki-laki. Mungkin di kantor-kantor teman-teman
masih ada bentuk-bentuk mungkin bukan diskriminasi ya, tapi barriers itu. Contohnya dulu penelitian di Dirjen Pajak ya, rotasi mutasi itu kayak nggak banyak diikutin oleh karyawan atau staf perempuan gitu ya, karena mereka memikirkan nggak bisa ninggalin keluarganya gitu misalnya. Jadi padahal rotasi mutasi adalah syarat untuk ikut promosi karir gitu ya. Ini mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Nah, itu kan nggak keukur ya. Tadi bahwa perempuan cenderung menolak atau nggak mau, nggak bisa ya, bukan menolak, tapi terpaksa tidak bisa ikut rotasi mutasi, itu nggak bisa diukur di dalam variabel-variabel yang menentukan upah. Jadi si Bosoyan dan Wolbring ini dia coba bikin metode yang kurang lebih bisa identifikasi apa variabel yang fenomena yang nggak bisa diukur tadi, gitu kurang lebih gitu. Jadi pesannya adalah dari sini jangan ragu buat melihat literatur dari disiplin lain, ya. Karena ekonomi sendiri kan di-inform oleh disiplin lain ya, antropologi sama sosiologi itu justru yang ngebangun argumen dari ekonomi. Itu pesannya sih ya untuk nyari novelty. Oke, mungkin masih agak jauh ya. Nah, yang terakhir tuh bagaimana ya. Ini penting buat teman-teman kalau bikin paper analisis gitu ya. Jadi kalau Anda udah punya topik, kurang lebih topik itu kan menunjukkan pertanyaan penelitian ya. Nah, bagaimana itu adalah jelasin metodologi apa yang Anda akan pakai untuk menjawab pertanyaan penelitian ya, atau kurang lebih topiknya itu bisa di analisis seperti apa. Nah, nomor satu ya ini datanya ada dulu ya. Kalau menjawab how tuh topikmu bagus kalau memang ada datanya. Kalau mau bikin analisis, kalau nggak ada datanya ya mau diapain. Nah, terus data itu maksudnya adalah data di mana variabel-variabel atau indikator-indikatormu tuh memang tersedia ya angkanya dalam periode observasi dan level analisis yang memang Anda inginkan gitu. Oke, nah untuk tesis sih yang jelas ya itu ya visible dilakukan dalam 6 bulan. Kalau lewat 6 bulan ya agak susah. Nah ini yang mungkin saya perlu tekankan ya bahwa yang biasanya diinginkan dalam tulisan akademik atau paper atau analisis kuantitatif terutama adalah Anda bisa mengurai ya atau menjelaskan atau membuktikan bahwa variabel X atau penyebab ini memang atau gimana jalannya, caranya si variabel X ini mempengaruhi outcome yang pengen kita ukur. Jadi ini contoh sebelah kiri, mungkin di mikroekonomi kan kita belajar bahwa kalau ada kenaikan harga ya di teori produksi, itu nanti akhirnya akan mengubah revenue, tapi belum tentu dia positif atau negatif revenue-nya kalau ada misalnya perubahan atau kenaikan harga. Kenapa? Karena semua tergantung dari sales-nya ya, gitu. Jadi kalau price-nya naik, kalau itu mengurangi demand, ya sales-nya turun, kenaikan harga bisa menurunkan revenue, dan dalam kasus ini kalau ada penurunan harga
tentunya sales-nya bisa naik ya untuk barang normal dan revenue-nya juga positif. Gitu. Itu yang paling sederhana. Nah, yang agak kompleks itu misalnya ini karena topik saya yang saya biasa lakukan adalah topik-topik gender ya. Yang sering banget diteliti atau dicoba diteliti sama teman-teman yang bikin tesis itu, atau ya paper-paper itu kan coba ngelihat gender terhadap misalnya pendapatan gitu ya, income level. Ya kan nggak langsung ya efeknya menjadi seorang perempuan, kemudian itu bisa membuat perempuan tersebut punya upah rendah gitu. Belum tentu kan? Atau jalurnya apakah memang lahir ceprot gitu ya, jadi perempuan terus pasti upahnya rendah gitu. Karena ada transmisinya gitu ya, atau efek being a woman gitu ya, itu ada indirect mekanismenya gitu ya. Nah ini menurut saya bagus nih ya untuk teman-teman melihat gimana sih satu variabel yang kita anggap sebagai penyebab itu mempengaruhi variabel outcome-nya. Jadi kalau yang sederhana atau causal chain yang sederhana adalah salah satu penjelasannya adalah gender mempengaruhi income itu lewat pilihan dari pendidikan ya, jurusan pendidikan atau training. Ini training ini dalam makna luas, nggak cuman pelatihan tapi juga pendidikan. Pilihan jurusan itu nanti nentuin jenis pekerjaannya, dan di jenis pekerjaannya itu kan mungkin ada jenis pekerjaan yang kesempatan promosinya tinggi, ada jenis pekerjaan yang promosinya nggak ada gitu. Nah, ini kemudian baru mempengaruhi pendapatan. Jadi misalnya yang paling sering jadi contoh tuh ya untuk field of training ini adalah perempuan biasanya end up di pekerjaan-pekerjaan yang lekat dengan peran perawatan. Contoh kalau Anda lihat di sektor kesehatan, lebih banyak nurse perempuan ya daripada laki-laki. Midwife ya, bukan mid husband ya. Jadi banyakkan bidan. Bidan pasti perempuan. Walaupun ada di negara maju ya. Waktu saya di Australia melahirkan itu bidannya laki gitu ya. Bingung nyebutnya midwife atau mid husband gitu ya. Anyway, biasanya perempuan memilih jurusan-jurusan yang kurang lebih lekat dengan peran yang dilekatkan oleh norma sosial kepadanya, yaitu peran perawatan gitu ya, kesehatan, kemudian pendidikan ya. Kalau Anda sempat lihat-lihat statistik tenaga kerjaan, kita bisa lihat bahwa perempuan tuh terkonsentrasi di sektor kesehatan ya, pendidikan dan jasa individu. Nah, field of training, jadi misalnya dia di sektor kesehatan dan menjadi perawat. Itu menentukan occupation-nya, ya dia akan menjadi perawat. Sekarang perawat itu kita bayangin aja, perawat di rumah sakit, kesempatan dia untuk menjadi karir tertingginya apa? Karir tertingginya kan kepala perawat mungkin ya. Atau mungkin dia manajer operasional, dia mengambil take over managing operasional dari rumah sakitnya. Tapi paling tinggi kepala perawat. Bisa nggak dia jadi kepala rumah sakit? Ya, perawat biasanya jarang yang jadi kepala rumah sakit. Biasanya yang jadi kepala rumah sakit adalah dokter. Itulah kenapa secara rata-rata akhirnya income level perempuan lebih rendah daripada laki-laki, karena perempuan ngambil pekerjaan atau jurusan yang
end up di pekerjaan-pekerjaan yang kesempatan promosinya itu terbatas. Nah, kalau yang mau lebih kompleks ya, kita pikirin beberapa jalur gitu ya. Gender, ya dalam kasus ini gender mempengaruhi income. Tadi kita udah ngomongin field of training. Nah, berikutnya adalah jalur lain adalah lewat yaitu tanggung jawab yang dilekatkan ke perempuan, yaitu apa? Peran merawat anak. Once perempuan, ya norma sosial kan menuntut perempuan untuk melakukan tugas perawatan di keluarga. Apa namanya? Dan itu membuat biasanya perempuan untuk berhenti bekerja kalau dia memiliki anak. Atau dia memilih, dalam kasus ini adalah memilih bekerja part-time atau full-time. Ya. Kalau di luar masih ada opsi part-time. Dan mayoritas perempuan yang memiliki anak karena harus juggling antara kerja dan ngurus anak, dia memilih pekerjaan part-time, dan tentunya kalau banyak yang memilih pekerjaan part-time, secara rata-rata income level perempuan jadi lebih rendah daripada laki-laki. Nah, ini contoh ya, bahwa kalau Anda mau melakukan analisis ya terhadap suatu variabel atau fenomena yang kemudian Anda mau lihat outcome-nya, itu pikirin atau kita cari literatur gimana yang menjelaskan gimana sih ya jalur si fenomena atau variabel ini mempengaruhi outcome-outcome yang ingin kita teliti. Itu sih message-nya. Jadi ini waktu Anda nanti paper ekonometrik atau mungkin paper-paper yang lain, biasakan mungkin berpikir bahwa satu kebijakan itu nggak directly kayak nembak gitu ya outcome-nya. Tadi seperti yang Juno bilang bahwa ada variabel-variabel lain atau mungkin variabel-variabel lain yang mempengaruhi atau dia menjadi jalur dari si fenomena atau variabel ini mempengaruhi outcome-nya. Oke, ada komentar di sini? Oke, nah ini mungkin juga disimpan buat semester berikutnya ya, atau mungkin kalau kemarin udah ada yang WA bilang boleh nggak saya analisis data gitu. Kalau Anda mentok nggak kepikiran topik, ya Anda cukup browsing Google Scholar aja dengan tema besar dan cari paper-paper yang kira-kira bisa Anda replikasi. Maksudnya replikasi adalah bukan copy-paste, yaitu Anda cari yang apa namanya datanya ada ya, biasanya tuh datanya ada di Indonesia dan variabel-variabelnya ada datanya di Indonesia dan sesuai dengan atau memang topiknya tuh penting untuk diteliti di Indonesia. Nah, ini saran saya kalau misalnya memang mentok gitu ya, teman-teman nggak ada topik ya, ini ngambang ya, tentukan apa pengembangan dari literaturnya maksudnya. Jadi replikasi dan pengembangan maksudnya temukan gap ya, kita temukan dulu gap dalam literatur yang ada, tentukan apa pengembangan dari topik tersebut ya, sorry ini hilang, dan temukan juga justifikasi bahwa memang pengembangan perlu dilakukan. Mungkin teman-teman perlu hati-hati ya bahwa kalau ngomong, oh ini topik ini belum pernah diteliti di Indonesia, mungkin salahnya bukan, mungkin memang Anda nggak nemuin penelitian-penelitian lain karena salah keyword gitu ya, salah keyword nyari di Google Scholar. Kita perlu hati-hati untuk ngasih justifikasi bahwa topik tersebut penting diteliti. Jadi yang aman mungkin ya adalah sebenarnya ini nih,
improving understanding ini sekarang kayak di advocate banyak peneliti gitu ya, banyak scholar, rather than bilang, oh ini belum ada yang meneliti, mending kita ngasih tahu bahwa oh penelitian ini improving understanding gitu ya. Anyway itu salah satu cara berargumentasi. Oke, nah kenapa saya taruh media sosial Twitter dan Instagram? Ya kita kemarin udah sempat ngobrolin ya, nemuin paper-paper menarik. Jadi kalau apa namanya, Anda tertarik sih, coba ikutin media sosial karena replikasi itu, media sosial itu ngasih banyak ide untuk replikasi sebenarnya. Ya. Tuh. Nah contoh dikit aja sih. Ini menurutku bagus nih. Jadi kayak ya evidence low income family got additional cash transfer. Jadi mungkin yang tertarik dengan isu-isu bantuan sosial ya. Kalau ternyata dapat unconditional cash transfer itu mengurangi, terutama buat perempuan kalau saya itu ngurangin partisipasi kerjanya perempuan dan ya itu menggantinya dengan lebih banyak childcare atau pekerjaan-pekerjaan perawatan. Jadi mungkin ini kalau unconditional cash transfer ya ini udah banyak buktinya ya, itu counterproductive gitu ya, nggak gitu efektif buat improving livelihood apa namanya, orang miskin gitu. Ini bagus nih si Ugo Gentilini ini econ ya, orang World Bank. Terus ada lagi banyak penelitian lain ya yang mungkin bisa Anda lihat. Jadi itu untuk nyari topik ya, hari ini bahasanya adalah pencarian topik. Jadi nah mungkin concern-nya adalah teman-teman ya gimana caranya tahu indikator gitu ya. Tadi kayak Mbak Nurul itu selama ini kan taunya hanya isunya aja gitu ya. Mungkin bukan kualitatif ya, tapi saya boleh bilang isunya aja. Nah, gimana tahu indikator-indikatornya ya? Memang mesti nunggu dulu nih ya. Satu semester ini kita dengarkan kuliah-kuliah dari para dosen, nanti kan kayak kuliah ada nama mata kuliahnya itu ada kemiskinan-kemiskinannya gitulah. Itu belajar tentang indikator-indikator kemiskinan, indikator-indikator kemiskinan, indikator-indikator kesejahteraan. Terus di mata kuliah lain ya, sayangnya mata kuliah lain kita akan belajar juga kayak keuangan daerah dan segala macam tuh lebih spesifik ke indikator dan teori-teori yang menjelaskan tren dari indikator tersebut. Dan juga membaca sih ya, nggak ada cara lain untuk tahu indikatornya apa, itu dari baca literatur. Demikian sih materi dari saya. Ya, silakan kalau ada komentar. Udah 8:30 juga sih. Oke, nah minggu depan tuh kita ngelihat membuat paragraf ya. Jadi masuk ke nulisnya. Kalau teman-teman ada tulisan, ya, nggak usah tugas, atau Anda mau nulis di koran ya, atau nulis
laporan gitu. Silahkan bawa aja sih, atau bisa submit ke saya sebelum kuliah, nanti bisa sama-sama kita edit gitu ya, untuk bahan belajar bersama. Itu dulu dari saya. Kalau nggak ada komentar, pertanyaan, Berry silahkan, Berry iPhone. Iya Bu, mau ini mungkin tadi sudah terbahas sedikit ya, tapi mau tanya terkait open data yang biasanya dipakai sih Bu. Kayak kemarin sebenarnya saya sudah coba mulai cari-cari gitu ya, identifikasi apa yang bisa, topik-topik yang bisa diangkat, cari-cari paper. Kesulitannya biasanya ketika kita mau coba masuk ke topik, oh ini topiknya menarik, tapi kemudian data jadi salah satu challenge gitu ya, kira-kira data yang tersedia seringkali justru nggak ada. Nah ini kan jadi kadang-kadang saya ngerasa jadi chicken and egg problem gitu Bu. Jadi kayak mulai dari topiknya atau dari datanya dulu gitu. Kadang-kadang dari datanya jadi kesulitan juga nyari topik menarik gitu. Nah mungkin kalau ada referensi open data yang sebenarnya bisa diakses, terutama buat dari kami yang mungkin ada beberapa yang nggak punya akses ke data institusi gitu ya. Kalau teman-teman yang punya data ke institusi mungkin lebih enak. Tapi kalau kita mungkin yang nggak punya itu kira-kira bisa mulai cari datanya dari mana gitu Bu. Mungkin itu kali Bu. Oke. Ya, pertanyaan bagus ya, bener. Kalau Pak Fit ya, Fit Adrison itu kalau udah kita nggak ada topik, biasanya nyuruh mahasiswa itu untuk data crunching gitu ya. Jadi dikasihlah dia subset data, misalnya data BPS, namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional, kemudian disuruh disuruh bikin tabulasi gitu Mas Berry ya, untuk melihat, oh ada nggak sih angka-angka yang menarik gitu yang kemudian bisa dijadiin pertanyaan penelitian. Itu teknik lain. Nah, kalau mulai dari mana sih sebenarnya tergantung minat bidangnya masing-masing ya. Karena kalau bidang misalnya tenaga kerjaan gitu ya, yang saya tekuni kebetulan tenaga kerjaan, dan saya tertarik dengan perilaku individu terkait tenaga kerjaan, berarti kita perlu kalau bisa sih akses data tenaga kerjaan yang levelnya individu. Jadi di BPS itu punya raw data Sakernas namanya ya, Survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, untuk nyari ide topik, kita bisa utak-utik ya, kita bikin tabulasi sederhana atau membaca kuesioner dari survei-survei dia. Kalau saya Sakernas atau survei-survei lain yang dilakukan BPS. Jadi as simple as you type kuesioner, surveinya apa? Kuesioner Sakernas, kuesioner Susenas, Mas Berry ya. Jadi Anda bisa lihat di situ. Nah, untuk akses datanya, kalau Fakultas Ekonomi, data survei berbasis penduduk itu lembaga penelitian di FEB punya, kayak lembaga demografi, lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat itu punya data yang boleh diakses mahasiswa tentunya dengan biaya, tapi biayanya murah ya, kayak di LD itu 300 hanya untuk membuat subset data yang diinginkan, itu jauh lebih murah daripada harus beli datanya dari BPS ya. Kalau Sakernas sekarang 15 juta, kalau ada Survei Sosial Ekonomi Nasional itu yang terakhir 90 juta. Nah, itu Anda bisa akses ke lembaga atau melalui departemen atau melalui prodi, nanti bisa bikin surat. Kemudian open data. Kalau open data biasanya kan level data yang public domain itu data level makro alias data di level provinsi, kabupaten, kota, atau
negara. Nah, contohnya nih, pas banget nih ngelihat Open Data DKI. Ya, penerbitan akte lahir penduduk, ya ini karena aku di kependudukan juga ya. Jadi dia ada jumlah penerbitan akte kelahiran. Misalnya Anda tertarik melihat apakah kepemilikan akte kelahiran itu mempengaruhi prevalensi menikah muda ya, pernikahan usia anak di Jakarta, karena orang-orang yang nggak punya akte kelahiran dengan mudahnya gitu ya, quote unquote menipu administrasi untuk kemudian melakukan pernikahan anak gitu. Jadi Anda mungkin bisa ngeliat di situ ya, ini Jakarta Open Data kayaknya lumayan banyak nih, saya juga baru tahu. Terus kalau data-data makro mungkin yang trade saya nggak gitu familiar ya. Kalau di Bank Dunia itu ada Indodapur. Indodapur sesuai dengan namanya ya, Indonesia Database for Policy and Economic Research, itu dia ngumpulin indikator-indikator level kabupaten kota provinsi, Mas Berry ya, PDBLB, data-data ekonomi, tenaga kerjaan, kalau nggak salah juga keuangan daerah beberapa masuk ya, yang bisa kita download for free. Cuman ini internetku lagi kurang oke. Ya, aku share aja di grup, di chat. Nah, Anda bisa lihat untuk data-data Indonesia. Itu untuk open access data. Nah, yang lain adalah yang mungkin teman-teman yang lagi hype banget ya, ini web scraping gitu ya. Social media analytics. Meskipun mungkin kita perlu kerangka teori dulu nih ya, dari kuliah-kuliah yang nanti Anda dengarkan, untuk mikirin kira-kira analisis misalnya dari web scraping atau social media analisis itu nanti mau dipakai untuk apa gitu ya. Cuman itu dulu deh kali ya, biar gak kepanjangan, Mas Berry. Penelitian Iya, Bu. masuk ke skop MPKP tergantung ya. Penelitian sentimen itu masuk ke skop MPKP juga ya, Bu. Tergantung dari pertanyaan penelitiannya apakah, atau tema bungkusannya ya. Apakah itu ngomongin kebijakan publik. Ini contoh aja nih yang kemarin saya coba sama teman di sekolah tata mau nyoba bikin, itu adalah child free ya. Jadi udah kira-kira sebulan yang lalu tuh tiap hari wartawan gitu ya ngontak tentang resesi seks dan child free, isu gara-gara seorang influencer siapa namanya Gita Saf itu ngomong child free gitu, terus tiba-tiba dikaitin sama angka fertilitas hasil sensus penduduk yang rendah ya. Nah, si teman saya coba dari sosial media analytics ya kalau nggak salah, itu nyoba ngelihat sentimen, yaitu berapa yang pro, berapa yang kontra terhadap child free isu gitu ya. Walaupun kayaknya 80% orang Indonesia tuh bukan orang Indonesia ya, tapi 80% orang di Twitter
atau pengguna Twitter itu against child free. Dan dari situ kan kita bisa menyimpulkan bahwa nggak ada nih resesi whatever itu namanya, resesi seks namanya itu ya. Dan isu child free bukan faktor, kita bisa bilang bahwa itu kurang lebih kita yakin lah ya sekian persen bahwa itu bukan faktor yang mempengaruhi penurunan angka kelahiran di Indonesia gitu. Ya karena 80% against kok sama isu child free. Itu salah satu yang bisa dieksplorasi. Siap, makasih banyak Bu. Iya, kalau MPKP ya karena apa namanya, dan juga kualitatif juga bisa ya teman-teman ya, nanti untuk tesis banyak yang udah melakukan penelitian kualitatif tapi konteksnya tetap policy ya, kebijakan yang mau diteliti itu apa gitu. Jadi Bu Yohana tuh ahlinya tuh tentang institutional economics ya. Nah, itu banyak dia pakai menggunakan metode kualitatif. Oke, itu. Nah, ada concern lain yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya izin tutup kuliahnya. Dan kita ketemu minggu depan. Sebenarnya mungkin kalau kuliah malam mungkin, oh ya kemarin ada yang usul hybrid ya. Iya, Bu. Iya Bu, boleh juga hybrid Bu. Ya, kita coba hybrid ya minggu depan. Tapi kalau misalnya memang mungkin ini karena hari ini ada hal yang harus membuat saya nggak bisa ke kampus. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu nih kalau online tuh apa namanya, oke apa enggak sih sebenarnya kalau terpaksa online? Ya sih oke Bu. Oke aja ya. Oke. Kami oke, Bu. Ya mungkin lebih menghemat waktu ya buat teman-teman yang dari kantor dan mungkin bisa pulang ke rumah kali ya. Anyway, saya akan umumin, mudah-mudahan Jumat ya aku umumin. Baik, demikian. Terima kasih banyak ya atas atensinya dan untuk minggu depan, jadi teman-teman kalau ada 1-2 paragraf dari tulisan apapun yang tentunya ada argumennya ya, dan terkait dengan bukan tulisan cerpen gitu maksudku, ngomongin analisis tren atau analisis apalah, nanti kita silahkan disubmit ke saya 1-2 paragraf dan kita bisa refine edit bersama untuk belajar bagaimana menyusun paragraf. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ruri. Selamat malam, Bu. Selamat malam.